Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 15. Hanya mau anakku. Nyonya Farah langsung pulih dari keterkejutannya. Kaisar dan Ana tersentak kaget. Keduanya memisahkan diri dengan wajah memucat setelah tertangkap basah dalam posisi yang memalukan. Ana menatap wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu dengan gemetaran. Refleks ia bersembunyi di punggung Kaisar, mengintip wanita itu yang tengah melotot tajam ke arahnya. Kaisar mengebuskan nafas berat dan melindungi Ana dari amukan sang ibu. Mama ngapain kesini? Tanya Kaisar dengan suara serak. Ia sungguh tak menyangka Nyonya Farah akan tiba tanpa memberitahunya. Ana sendiri semakin terkejut saat Kaisar memanggil wanita itu dengan sebutan Mama. Jangan bilang dia. Kamu masih punya keberanian bertanya ngapain Mama kesini? Nyonya Farah berjalan mendekati Kaisar yang berdiri di balik meja kerjanya. Amarah, kekecewaan dan kesedihan bercampur menjadi satu dalam sorot mata wanita itu. Ternyata benar kata Monica, Kaisar. Kamu selingkuh. Kamu telah menduakan istrimu sendiri dengan sekretaris baru kamu. Selingkuh? Monica? Astaga. Begitu menyadari apa yang telah membawa Nyonya Farah ke sini, Kaisar spontan mengerutkan kening. Ternyata Monica lah yang membubarkan pernikahannya kepada sang ibu sebagai perselingkuhan. Setelah gagal mencelakai Ana, wanita itu ternyata tidak menyerah. Ia memanfaatkan ibunya untuk membalas dendam kepada Ana. Kaisar mencoba bersikap tenang. Ia tahu cara terbaik untuk menghadapi ibunya yang sedang meledak adalah dengan ketenangan dan kesabaran. Ia tak ingin menimbulkan perseteruan dan adu mulut dengan Nyonya Farah di kantornya. Ma, seandainya Mama tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Kaisar yakin Mama nggak akan bersikap seperti itu. Kalau Mama mendengarkan cerita dari sudut pandang Monica saja, jelas sekali Mama akan bereaksi seperti ini, tutur Kaisar dengan suara rendah. Nyonya Farah menggeleng keras, jelas tidak peduli dengan alasan apapun yang keluar dari mulut Kaisar. Ia sudah mendidik dan mengajarkan akan betapa pentingnya menjunjung harkat dan martabat seorang istri. Selama bertahun-tahun pernikahan Kaisar dan Monica baik-baik saja. Tetapi karena kedatangan wanita tak tahu malu di belakang Kaisar itu, rumah tangga putra dan menantunya jadi berantakan. Mama kecewa sama kamu, Kaisar, ujar Nyonya Farah dengan mata memerah menahan air mata. Salah apa Mama dalam membesar kamu, nak? Dulu kamu bilang kamu menikahi istri kamu karena kamu mencintai dia. Ada apa denganmu, Kaisar? Kenapa kamu berubah seperti ini? Kaisar sama sekali nggak berubah, Ma, sahut Kaisar sambil membuang muka. Ia benci melihat air mata di pipi ibunya. Ia tak suka melihat wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu menangis. Kaisar masih sama seperti dulu. Yang berubah itu Monica. Dia yang memulai semua ini, sehingga Kaisar... Mama tahu jalan ini pasti yang sudah mengubah kamu. Gara-gara dia, Monica menangis di rumah. Dia kesepian tanpa kamu, Kaisar. Mama tidak menyangka akan menemukan kamu sedang berzinah dengan wanita murahan ini. Nyonya Farah dengan emosi meluap-luap. Ana terkesiap saat dirinya disebut dengan kata rendahan seperti... Ia meremas jas mahal Kaisar tanpa sadar. Ini baru pertama kalinya ia direndahkan oleh seseorang sampai seperti itu. Ia menahan diri untuk tidak bersuara, berusaha sekeras mungkin untuk menangis. Kaisar tidak tahan dengan cara ibunya menghina Ana. Ia mengeraskan suaranya kepada sang ibu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi penekanan. Ma, Kaisar tidak berzinah. Dan wanita yang sedang bersama Kaisar ini bukan seorang wanita murahan. Tolong jaga bicara Mama. Kaisar bahkan sampai berani meninggikan suaranya di depan ibunya sendiri. Dasar jalan tidak tahu diri. Kenapa kamu masuk ke kehidupan Kaisar dan Monica, ha? Mau jadi pelakor kamu? Mama, stop. 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 Diam kamu, Kaisar. Ia akan mengonfrontasi Ana sampai wanita itu menghilang dari hadapan Kaisar. Sampai dia tidak punya keberanian lagi untuk muncul di depan mata Nyonya Farah. Dibayar berapa kamu semalam sama Kaisar, ha? Saya bisa kasih kamu uang sebanyak yang kamu mau. Asal kamu pergi dari sini sekarang juga, ucap Nyonya Farah sambil berusaha mendekati Ana, tetapi Kaisar menghalanginya.
Ia menurunkan tangan sang ibu yang menunjuk-nunjuk Ana dengan murka lalu menggenggamnya. Namun wanita itu justru menarik tangannya dari genggaman Kaisar. "Mama tenang dulu," ujar Kaisar setelah berhasil menenangkan diri. Ia menyugar rambutnya yang berantakan ke belakang, nafasnya terengah. "Mama harus tahu kalau mamalah yang dibohongi Monica. Monica berbohong kepada mama. Dia sudah memutarbalikkan fakta dan manipulasi mama. Kamulah yang sudah membohongi mama dan Monica," tuduh Nyonya Farah dengan ekspresi tegang. "Mama tahu alasannya. Ini pasti ada hubungannya sama keturunan, bukan? Kamu pasti sudah bosan dengan pernikahan kamu dan Monica karena tidak kunjung diberi keturunan." "Mama salah," sela Kaisar sambil mengertakkan giginya dengan kesal. Ia bisa merasakan Ana bergetar ketakutan di punggungnya. Ia mengasihani wanita itu. Kaisarlah yang telah menyeretnya dalam situasi tak menenangkan ini. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membuka kebenaran di balik kebohongan Monica. Ia tak ingin ibunya menghakiminya tanpa bukti. "Ma, dengerin Kaisar. Kenapa selama ini Kaisar pernah nuntut Monica buat punya anak? Tidak kan? Kaisar udah menjadikan satu-satunya wanita di hidup Kaisar. Tapi Monica nggak melakukan hal yang sama pada Kaisar. Monica selingkuh. Dia selingkuh dari Kaisar. Itu yang sebenarnya terjadi, Ma." Jelas Kaisar panjang lebar. Dan detik itu pula Nyonya Farah langsung tertegun mendengarnya. Wanita itu membungkam mulutnya sendiri, bibirnya tertutup rapat, tak bisa berkutik setelah kenyataan itu menghantamnya bagaikan bertonton batu. Nyonya Monica masih membutuhkan beberapa saat untuk mencerna semua omongan Kaisar. Ia menatap Kaisar dengan mata berkaca-kaca. Air matanya turun setelah menyadari apa yang Kaisar katakan. Ternyata Monica lah yang berselingkuh, bukan Kaisar. Bukan putra kesayangannya. Lalu wanita ini, Nyonya Farah menunjuk Ana dengan tangan tremor. Kaisar mendesah pelan. Setidaknya kini dia tak perlu lagi menyembunyikan pernikahan keduanya dari keluarga. "Terima kasih Monica. Hanya itu satu-satunya hal baik yang Kaisar dapatkan dari kemarahan ibunya. Meski ia sedikit malu menceritakan pertemuannya dengan Ana. Wanita ini, dia istri kedua Kaisar, Ma." "Apa?" Nyonya Ana membelalak kaget. Secara otomatis tangannya menyentuh dada. Merasakan organ itu berdetak keras di sana. "Istri kedua? Tapi kapan?" "Ceritanya panjang, Ma. Yang bisa Kaisar katakan ini semua salah Kaisar. Kaisar bertanggung jawab atas kesalahan yang Kaisar perbuat kepada wanita ini. Kaisar menikahi Ana karena saat ini Ana sedang hamil anak Kaisar, Ma. Semuanya berawal dari kesalahan malam itu." Nyonya Farah tak perlu dijelaskan kesalahan apa yang telah Kaisar perbuat. Kepalanya pusing dan ia hampir tidak bisa berpikir jernih. Dan wanita ini bernama Ana. Dia sepupu angkat Monica, anak angkat paman Monica yang diusir oleh keluarga besar Pangestu. Itu saja yang Mama perlu ketahui. Jadi Kaisar mohon, Ma, jangan hina Ana lagi. Karena saat ini dia sudah menjadi istri Kaisar, menantu Mama. Nyonya Farah semakin syok setelah mendengar keseluruhan cerita Kaisar. Kaisar dan Ana menunggu reaksi wanita itu. Tetapi Nyonya Farah justru terdiam, mematung di tempatnya berdiri. Hingga pada suatu titik, tubuh wanita itu limbung ke samping. Kaisar dan Ana tersentak. Segera saja keduanya berlari ke arah Nyonya Farah, menangkap wanita itu sebelum dia jatuh ke lantai. "Mama, sebaiknya kita dudukan ibu kamu dulu ke sofa. Beliau sepertinya terkena serangan shock. Beliau butuh istirahat, Kaisar," kata Ana yang dibalas anggukan Kaisar. Mereka membantu Nyonya Farah duduk ke sofa dan menyandarkannya dalam posisi nyaman di sofa. Ana langsung menjauh saat wanita itu mulai tersadar akan di situasinya. Nyonya Farah menangis, sesenggukan dan sangat memilukan hati. Ia berdiri di samping Kaisar. Tanpa sadar menarik ujung lengan Kaisar dengan tangan gemetar, khawatir akan kesehatan Nyonya Farah yang shock berat. Saat Nyonya Farah mendongak, tatapan wanita itu sama sekali tidak terbaca. Tubuh Ana sontak menjadi kaku, sementara Kaisar hanya diam tak bersuara. Pria itu seolah tahu kalimat apa yang akan diucapkan oleh sang ibu. "Meski kejadiannya seperti itu, Kaisar, Mama masih kecewa sama kamu karena sudah mengamili anak orang," lirih Nyonya Farah sambil menunduk menatap kosong ke arah lantai.
Ana menarik nafas dalam-dalam lalu berbisik kepada Kaisar. Kamu tenangin aja mama kamu dulu untuk sementara ini. Kaisar menoleh dan mengerutkan kening. Ana berbicara seolah dia hendak pergi meninggalkan ruangan ini. Ana, sudah saya bilang jangan berani keluar dari jangkauan saya. Kamu tetap di sini, apapun yang terjadi, saya akan hadapi mama saya. Saya yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku tahu. Ana mengangguk dan memberikan senyum lemah. Tapi mama kamu pasti nggak pengen lihat aku dulu kan? Aku ingin buatin mama kamu teh untuk menangkan diri. Apa di sini ada dapur? Aku janji nggak akan pergi kemanapun. Sialan. Kaisar menggeram rendah. Ia frustasi. Di sisi lain, ia tak ingin meninggalkan ibunya seorang diri. Dan di sisi lain, ia tidak ingin membuat Ana merasa bahwa dirinya penghancur rumah tangganya dan Monica. Ada dapur di ruang sebelah. Kaisar menunjuk sebuah pintu yang terhubung dengan ruang kerjanya. Itu dapur pribadi saya. Sekretaris selama saya biasa buat makanan atau minuman di sana. Kamu bisa pakai itu. Terima kasih. Aku ke sana dulu ya. Tunggu 10 menit lagi. Kaisar mengangguk dengan lesu. Ana berjalan cepat menuju dapur pribadi Kaisar, ditemani oleh isakan Nyonya Farah di setiap langkahnya. Ia menutup pintu dapur begitu sampai dan bersandar ke permukaan pintu. Setelah yakin bahwa Kaisar tak dapat mendengarnya, tubuh Ana tiba-tiba merosot ke lantai. Wanita itu memeluk lututnya sendiri dan mulai menangis dalam diam. Kata-kata Nyonya Farah begitu menusuk dadanya. Hatinya hancur mendengarnya. Harusnya aku sadar kalau aku di sini hanya untuk melahirkan anaknya Kaisar. Dia bersedia menikahiku karena dia cuma menginginkan anaknya, bukan aku. Isak Ana di antara lututnya. Tubuhnya gemetar, hatinya terasa perih ditenggelamkan kesedihan. Ternyata Kaisar dan Kak Monica nggak punya anak. Gimana kalau suatu hari Kaisar membuangku setelah melahirkan anaknya? Aku nggak mau hal itu terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Ini semua terjadi karena kesalahan malam itu.